Shalom jemaat sekalian. Bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita walaupun di dalam keadaan yang mungkin terbatas. Bagi sebagian orang mungkin sulit untuk bisa beribadah dengan benar. Tapi biarlah Tuhan tetap bisa berkarya di dalam kehidupan saudara. Tuhan bisa memakai segala cara. Tuhan bisa memakai segala macam media supaya kita bisa tetap menyembah Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang diberikan kepada saya untuk saya boleh sampaikan adalah berbicara tentang pengampunan yang sempurna. Yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14-21. Tapi mari kita akan membacakan satu ayat yang diberikan kepada saya, yaitu dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan kepada kita 2 Korintus 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah mendengar sekitar mungkin 1 bulan yang lalu. Ada satu istilah yang cukup ramai diperbincangkan baik di media televisi maupun juga di media sosial tentu saja, saudara. Yaitu istilah apa, saudara? Istilah berdamai dengan corona. Sebuah istilah yang cukup populer, saudara. Nah, saudara, dikarenakan belum diketemukannya vaksin untuk antivirus dari COVID-19, maka banyak orang yang kemudian berpendapat bahwa artinya kita harus menerima keberadaan corona. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan corona. Dan banyak orang mengistilahkan keadaan tersebut dengan berdamai dengan corona. Kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Nah, saudara, berkaitan dengan istilah ini ada salah satu tokoh yang kemudian menanggapi. Bagaimana kalau virus coronanya tidak mau berdamai dengan kita? Menurutnya yang namanya berdamai itu harus melibatkan kedua belah pihak. Saudara, saya pikir apa yang dikatakan itu benar, saudara. Yang namanya berdamai itu memang membutuhkan kesepakatan dua pihak. Dengan kata lain, kita mau berdamai dengan corona. Kita ingin virus corona tidak lagi menyerang manusia. Tidak lagi menyerang kita, tidak lagi menyerang saudara kita. Tetapi kenyataan berbicara, sampai hari ini masih ada orang-orang yang terserang virus COVID-19, saudara. Virus corona. Saudara, kenyataan ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara kita dengan corona belum sungguh-sungguh terjadi, saudara. Pendamaian atau rekonsiliasi yang sesungguhnya akan terjadi jikalau kedua belah pihak itu yang berseteru itu sepakat untuk mau berbaikan, mau berdamai. Atau sewaktu salah satu pihak itu menyambut dengan baik itikat pendamaian yang ditawarkan oleh pihak yang menjadi musuhnya. Kalau ada kesepakatan, kedamaian itu terjadi. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang serupa. Itu topik tentang pendamaian. Topik tentang rekonsiliasi. Dan melalui 2 Korintus 5 ayat 19 kita akan belajar, saudara. Bahwa rekonsiliasi yang diajarkan Alkitab itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan memulihkan hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Rekonsiliasi dengan Allah. Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Terus sebagaimana kita ketahui bahwa kalau saudara baca dari 2 Korintus 5, 2 ayat saja. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Saudara akan menemukan sedikitnya ada 4 kata damai di 2 ayat tersebut, saudara. Ini menunjukkan betapa pentingnya kata itu bagi Paulus. Nah, saudara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengertian rekonsiliasi atau berdamai itu secara umum adalah sebuah kondisi di mana dua pihak yang sebelumnya bermusuhan itu kemudian berbaikan kembali. Itulah pengertian umum dari rekonsiliasi. Nah, saudara, pengertian literal dari bahasa aslinya tentang rekonsiliasi
atau berdamai sebenarnya adalah artinya itu pertukaran, saudara. Seperti orang menukar uang. Jadi rekonsiliasi itu menukar perang dengan kedamaian. Rekonsiliasi menukar kemarahan dengan kasih. Rekonsiliasi menukar permusuhan dengan persahabatan. Namun sewaktu Alkitab berbicara mengenai rekonsiliasi antara Allah dengan manusia, yang dimaksud Alkitab bukanlah rekonsiliasi yang bernuansa perselisihan antara teman dengan teman, saudara. Bukan, saudara. Misalkan si A nih dan si B itu sebelumnya berteman baik. Tapi kemudian karena satu hal mereka berselisih paham. Tapi di waktu yang lain mereka mengalami rekonsiliasi dan mereka berteman kembali, saudara. Nah, bukan seperti itu rekonsiliasi yang terjadi antara Allah dengan manusia. Bukan seperti itu. Bukan rekonsiliasi antara teman dengan teman. Tetapi rekonsiliasi yang terjadi adalah antara Allah dan manusia itu bernuansa atau memiliki latar belakang permusuhan. Manusia itu adalah musuh Allah. Saudara, Paulus berkata di Roma pasal yang ke-5. Kalau saudara baca ayat 6, ayat 8, ayat 10 saya bacakan buat kita semua, saudara. Dikatakan begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Kemudian di ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian ayat yang 10, sebab jikalau kita masih seteru, ketika kita masih menjadi musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, katanya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. So, pertanyaannya saudara, kapan kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah? Roma 5 ayat 6, ayat 8, ayat 10 berkata, ketika kita masih lemah. So, artinya ketika kita belum mampu melakukan kehendak Tuhan, saudara. Kemudian disebut lagi ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi seteru, ketika kita masih memusuhi Allah, Yesus mati mendamaikan kita dengan Allah. So, dengan kata lain, Paulus sebenarnya hendak berkata bahwa sewaktu kita direkonsiliasi dengan Allah melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, status kita adalah musuh Allah, saudara. Hidup kita adalah hidup yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Kita bahkan memilih untuk tidak ada di pihak Tuhan dengan melanggar seluruh aturan yang Tuhan berikan buat kita. Kita dahulu adalah musuh-musuh Allah. So, inilah kondisi kita sewaktu kita direkonsiliasi dengan Allah, saudara. Kondisi kita bukan kondisi yang layak. Bukan kondisi yang memenuhi syarat untuk sebuah rekonsiliasi, saudara. Alias apa, saudara? Alias kita tidak punya apapun yang bisa kita tawarkan sebagai syarat dalam sebuah rekonsiliasi. Bahkan sebaliknya, saudara, sebenarnya sebagai musuh Allah, konsekuensi yang harus kita tanggung adalah apa, saudara? Penghukuman Allah, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Allah, saudara? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang kita baca tadi berkata, 2 Korintus 5 ayat 19a berkata, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus atau melalui Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, alih-alih menghukum seluruh umat manusia, Allah tanpa diduga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dan kemudian ia dibangkitkan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal, saudara. Hidup yang bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya.
Dan Paulus berkata, saudara, hal tersebut dilakukan Allah tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Yesus datang untuk mati dan bangkit tanpa memperhitungkan siapa kita dulu. Apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Allah berinisiatif mengampuni kita. So, dengan kata lain, Allah tahu, saudara. Allah tahu kita tidak memenuhi syarat untuk sebuah rekonsiliasi. Allah tahu kita tidak pernah bisa mendamaikan diri kita dengan Allah melalui segala usaha yang kita lakukan. Kenapa, saudara? Karena begitu besarnya dosa yang kita miliki di hadapan Allah, saudara. Dan oleh karena itu, saudara, kita tidak pernah bisa mendamaikan diri kita sendiri dengan usaha kita. Tetapi luar biasanya, saudara, Allah yang luar biasa itu seakan-akan menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran kita yang kita lakukan di masa lalu dan memilih mengampuni kesalahan-kesalahan kita sehingga kita punya lembaran hidup yang baru untuk kembali bisa hidup buat Allah. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti pengampunannya yang sempurna. Pengorbanan Yesus mendamaikan saya dan saudara dengan Allah. So, kebenaran tersebut menyatakan sekaligus mengingatkan kita bahwa rekonsiliasi yang terjadi antara kita dengan Allah sama sekali bukan karena usaha kita semata, saudara. Tetapi dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, jika memang demikian, lalu apa bagian kita selanjutnya setelah kita didamaikan oleh Allah? Apa bagian kita? 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, mereka yang dipilih oleh Allah, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. So, artinya apa ini, saudara? Saudara, artinya setelah kita direkonsiliasi oleh Allah, kita tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Tapi kita harus hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. So, dengan kata lain, orientasi hidup kita harus berubah dari pola hidup kepada diri, pola hidup yang lama, yang egosentris, dialihkan, ditukar dengan pola hidup yang baru. Pola hidup yang berpusat kepada Kristus. Pola hidup kristosentris. Dari yang egosentris menjadi kristosentris. Nah, saudara sekalian, di dalam masa pandemi yang kita jalani, saudara, kita mengenal lagi satu istilah baru yang cukup populer juga, yaitu istilah new normal atau normal baru. Nah, saudara, himbauan yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah adalah di masa pasca pandemi ini kita diharapkan bisa menjalankan kehidupan kita kembali dengan tatanan hidup yang baru. Tatanan hidup yang new normal. Saudara, apa maksudnya, saudara? Saudara, secara ringkas maksudnya adalah kita diharapkan, saudara, kita bisa kembali melakukan aktivitas kehidupan secara normal. Seperti kembali bekerja, saudara, kembali bersekolah, kembali beribadah. Tetapi dengan tata cara yang sama sekali baru. Yang mungkin tidak lagi bisa persis seperti sebelum pandemi terjadi, saudara. Melainkan apa, saudara? Melainkan dengan tatanan hidup yang baru. Yang salah satunya diberlakukannya protokol pembatasan fisik. Atau pembatasan sosial, atau yang kita kenal dengan social distancing atau physical distancing.
Seperti memakai masker, jaga jarak saudara, cuci tangan dan lain sebagainya. Ada tatanan hidup yang belum pernah kita lakukan, yang harus kita lakukan saat ini saudara. Misalkan saudara, kalau dulu mungkin kita pakai masker, mungkin hanya sesekali, betul nggak? Kalau kita sakit kita pakai. Kalau kita lagi mau naik motor untuk menghindari polusi udara kita pakai. Tapi sekarang saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka saudara, kalau kita keluar rumah, mau kita naik motor, mau kita jalan kaki, mau kita naik angkot saudara, kita harus menggunakan masker saudara. Justru kalau kita keluar rumah, baik untuk bekerja atau pergi ke mall, kita tidak pakai masker saudara, itu sesuatu yang tidak normal saudara, untuk keadaan sekarang saudara. Kemudian saudara, kalau dulu mungkin jika setiap kali kita ngobrol ada orang-orang tertentu dulu yang suka menjaga jarak saudara. Seakan-akan mulut kita bau jengkol saudara. Lalu kalau sudah bersalaman atau pegang ini itu, ia selalu mencuci tangannya dengan hand sanitizer. Dulu mungkin kita akan mencap orang tersebut nggak normal saudara, so steril. Tapi bagaimana dengan sekarang saudara? Jaga jarak. Mencuci tangan setelah kita kontak tangan dengan sabun, dengan hand sanitizer, itu sesuatu yang diharuskan kita lakukan saudara. Sesuatu yang normal untuk sekarang kita lakukan. So itulah sedikitnya pengertian new normal. Sesuatu yang dulu kita anggap normal, sekarang tidak normal. Yang dulu kita anggap tidak normal, sekarang jadi normal saudara. Ada satu tatanan yang baru. Nah jemaat sekalian, kalau saya mencoba menganalogikan pemahaman new normal ini dengan keadaan kita yang sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah, di mana kita menjadi ciptaan yang baru melaluinya. Maka analoginya adalah, kalau dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita mungkin menganggap berbuat dosa itu normal, manusiawi. Orang kita masih manusia kok. Berbohong itu sesuatu yang normal. Kita mungkin berdalih kalau kita tidak berbohong, bagaimana kita bisa berbisnis dan mendapatkan untung? Toh banyak pengusaha di luar sana juga berbohong. Berbohong dalam dunia bisnis itu normal, wajar. Tapi maka sekarang saudara, ketika kita sudah direkonsiliasi, di era new normal, di era di mana kita sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah dan menjadi ciptaan yang baru, kita tetap melakukan bisnis secara normal, tetapi dengan tata cara yang berbeda. Tata cara yang baru, yang tidak lagi menggunakan cara-cara duniawi yang lama, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya kita mendasarkan bisnis kita dengan tata cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kemudian juga mungkin kalau dulu kita menganggap mencuri, memarkup sebuah proposal, menyontek, melakukan plagiat bagi seorang pelajar atau mahasiswa itu sesuatu yang normal saudara. Dan kita berdalih, kalau tidak menyontek bagaimana saya mendapatkan nilai yang baik? Tuntutan kerja itu harus baik. Toh banyak mahasiswa di luar sana juga menyontek. Menyontek itu sesuatu yang normal. Itu dulu saudara. Tetapi sekarang saudara, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, setelah kita mengkomitmenkan diri karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita ingin hidup buat Tuhan. Kita sekolah, kita kuliah dengan normal yang baru. Itu dengan tidak lagi menghalalkan segala cara hanya untuk sekedar mendapatkan nilai yang baik. Tapi justru kita lakukan dengan tata cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Karena sebagai orang Kristen, menjadi orang yang takut akan Tuhan adalah sesuatu yang normal saudara. Justru kalau kita menjadi orang Kristen, kita tidak takut akan Tuhan, kita bukan orang Kristen yang normal saudara. Demikian pula saudara,
Ada banyak perbuatan dosa yang dulu mungkin kita anggap normal, kita lakukan karena keadaan kita dulu kita belum kenal Yesus, saudara. Maka sekarang di era new normal, di era di mana kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan menjadi pengikut Yesus, hidup di dalam dosa seharusnya adalah sesuatu yang tidak normal untuk kita lakukan. Walaupun mungkin saja kita bisa terjatuh ke dalam pencobaan dan kita akhirnya berbuat dosa. Mungkin saja itu bisa terjadi, saudara. Tetapi bagi pengikut Yesus, hidup di dalam dosa adalah tindakan yang abnormal, saudara. Oleh sebab itu sewaktu kita terjatuh, kita harus sesegera mungkin memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita harus bertobat kepada Tuhan. Sebaliknya saudara, sebagai pengikut Yesus, melakukan kehendak Allah adalah sesuatu yang sudah seharusnya. Sesuatu yang normal kita lakukan. Justru, kalau sebagai orang Kristen hidup kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita sedang menjalani kehidupan Kristen yang tidak normal. Oleh sebab itu saudara sekalian, sebagaimana rekonsiliasi punya arti pertukaran, maka artinya melalui rekonsiliasi, hidup kita yang lama, yang dahulu bermusuhan dengan Allah ditukar dengan hidup yang mau intim dengan Allah. Dengan hidup yang baru. Melalui rekonsiliasi ada transformasi yang terjadi di antara hubungan kita dengan Allah. Jikalau dulu kita tidak mampu melakukan kehendak Allah, kita tidak punya akses untuk bisa menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi sekarang saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita diberikan kemampuan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa datang secara pribadi berdoa dan menyembah Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Melalui rekonsiliasi, kita mengalami perubahan hidup. Dari hidup yang lama kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Tapi harus diikuti dengan hidup yang dahulu egosentris. Sekarang menjadi hidup yang kristosentris. Hanya Kristus. Saudara, bagian kedua saudara, rekonsiliasi dengan Allah itu memulihkan hubungan kita juga dengan sesama, bukan hanya dengan Allah. Saudara, secara teologis rekonsiliasi itu merujuk kepada sebuah transformasi relasi antara hubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu mengalami transformasi, tetapi implikasinya tentu saja kepada hubungan manusia dengan sesama juga akan mengalami transformasi, saudara. Sebagaimana dosa merupakan penyebab rusaknya hubungan kita dengan Allah dan juga penyebab rusaknya hubungan kita dengan sesama, maka rekonsiliasi adalah penyebab yang memulihkan hubungan kita dengan Allah, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Saudara, dalam sebuah webinar kepemimpinan yang saya ikuti, saudara, sang pembicara itu bernama Sen Senjaya mengatakan ada 3 masalah umum yang terjadi selama pandemi COVID-19. Saudara. Dia mengatakan masalah yang umum yang terjadi itu adalah loneliness, kesepian, saudara. Dikerem terus di dalam rumah, saudara. Apalagi kalau tinggal sendiri, saudara. Mereka adalah orang-orang yang kesepian. Nah, masalah umum yang kedua itu loss of productivity. Produktivitas menurun, saudara. Kita nggak bisa berbisnis, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa menghasilkan uang, saudara. Karena berbagai macam akses terbatas. Dan masalah yang ketiga itu katanya relasional konflik. Konflik relasi yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Dari ketiga masalah tersebut nomor 3 adalah peringkat yang paling tinggi. Bahkan ada survei yang mengatakan
Di masa pandemi ini, sewaktu orang-orang work from home, study from home, apapun from home, itu katanya pertengkaran itu semakin meningkat. Bahkan KDRT terjadi. Bahkan ada yang berujung sampai kepada perceraian. Saudara sekalian, sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan konflik itu bisa terjadi di dalam rumah tangga keluarga. Khususnya di masa pandemi ini. Banyak faktor. Mungkin karena faktor keuangan, saudara. Akibat tidak ada lagi pemasukan, saudara. Suami istri menjadi ribut. Atau bisa karena depresi, karena nggak bisa melakukan apa-apa, saudara. Yang biasa aktif, sekarang dikeram di dalam rumah, saudara. Itu depresi, saudara. Atau bisa karena ada konflik kepentingan, saudara. Berkaitan dengan penggunaan internet, mungkin saudara masing-masing harus menggunakan internet, rebutan, penggunaan gadget. Masalah bisa terjadi. Ada banyak faktor yang bisa membuat kita mengalami konflik dengan anggota keluarga kita. Khususnya di masa pandemi yang semuanya itu serba susah, itu semakin memicu konflik itu bisa terjadi, saudara. Di antara anggota keluarga dengan anggota keluarga. Saudara, tantangan di dalam sebuah relasi itu adalah konflik, saudara. Saudara, suatu kali ada seorang konselor Kristen itu pernah bercerita. Dia berkata begini, bila ada sepasang kekasih datang kepada dia dan kemudian ingin menikah, dia selalu bertanya kepada mereka begini, apakah mereka pernah, pasangan yang mau menikah ini, apakah pernah benar-benar cekcok? Bukan hanya berselisih pendapat semata, tapi apakah benar-benar pernah bertengkar dengan hebat? Dan biasanya katanya seringkali pasangan yang mau menikah itu akan menjawab, oh tidak Pak, kami saling mencintai Pak Pendeta, makanya kami ingin menikah. Nah, menurut dia, kalau itu jawaban mereka, maka katanya dia akan menyuruh pasangan itu untuk bertengkar dulu dengan hebat. Baru saya akan menikahkan kalian, katanya, saudara. Saudara, mungkin kita anggap nasihat ini aneh, saudara ya. Orang mau nikah kok suruh bertengkar, jangan-jangan justru malah jadi batal menikahnya, benar gak saudara? Tapi kemudian si konselor itu menjelaskan maksudnya. Menurutnya katanya, intinya adalah tentu saja bukan pada bertengkarnya. Tetapi setelah bertengkarnya katanya. Apakah kalian punya kemampuan untuk berdamai? Apakah kalian punya kemampuan untuk bisa saling mengampuni satu dengan yang lain? Apakah kalian punya kemampuan untuk bisa mengalah satu dengan yang lain? Menurut dia kemampuan dalam hal mengampuni, kemampuan untuk berdamai itulah yang harus dilatih, yang harus diuji sebelum pernikahan terjadi. Dan pelajaran ia tekankan demikian adalah apakah kita mampu mengasihi pasangan kita di dalam segala kelemahan-kelemahannya. Apakah kita bisa mengalah satu dengan yang lain? Sesama anggota keluarga. Apakah kita bisa mengasihi satu kepada yang lain di dalam sebuah relasi yang bukan bicara relasi 1-2 hari, saudara, tapi relasi yang seumur hidup. Saudara sekalian, yang namanya konflik di dalam sebuah relasi, baik dalam hidup bermasyarakat, apalagi di tengah keluarga, adalah sesuatu yang bisa terjadi dan biasa terjadi. Orang namanya hubungan pasti ada konflik biasanya, saudara. Tetapi akan menjadi tidak biasa, akan menjadi tidak normal jikalau kita memelihara konflik itu dan kita tidak mau menyelesaikannya, saudara. Itulah yang akhirnya menjadi bahaya, itulah yang menjadi tidak biasa, itulah yang menjadi tidak normal. Dan kalau kita tidak mau segera berdamai, kita tidak mau mengampuni satu dengan yang lain, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, itulah yang tidak normal. Maka saudara, ada sebuah nasihat yang berkata begini, saudara. Hal terbaik untuk diberikan kepada musuh Anda adalah pengampunan. Kepada lawan Anda toleransi. Jika itu semua adalah yang terbaik yang dapat kita berikan kepada musuh-musuh dan lawan-lawan kita, betapa kita harus lebih lagi memberikan pengampunan dan toleransi kepada mereka yang kita kasihi.
Saudara, jangan sampai konflik yang tidak terselesaikan itu di antara kita dengan anggota keluarga kita itu kemudian menjadi kepahitan, saudara. Dan kemudian mengakibatkan bukan saja hubungan kita dengan sesama, dengan anggota keluarga kita menjadi rusak, tetapi juga akan mengakibatkan hubungan kita dengan Allah kembali menjadi rusak. Sebab bagaimana bisa kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni, sementara hati kita kesal, saudara. Kita kesal sama pasangan kita. Kita kesal sama orang tua kita. Kita kesal sama anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan murni? Maka Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 23-24 berkata, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. So, dengan kata lain, kalimat ini ingin mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Tuhan selama kita masih punya masalah dengan sesama kita. Ibadah kita bisa tidak diterima oleh Tuhan karena ibadah kita dianggap ibadah yang palsu, saudara. Nah, saudara sekalian, di dalam masyarakat Yahudi ada sebuah upacara tahunan yang disebut dengan upacara Grafirat, hari raya Grafirat atau hari raya pengampunan dosa. Nah, upacara ini dimaksudkan untuk pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa Israel. Mereka percaya bahwa kurban-kurban persembahan yang dipersembahkan dalam upacara itu tidak akan bisa diterima kecuali orang yang tersebut, yang mempersembahkan kurban tersebut terlebih dahulu diperdamaikan dengan sesamanya. Nah, sebagai contoh, jika ada seorang pencuri yang mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk menghapus dosa pencurian yang dilakukannya, nah, kurban tersebut tidak akan memiliki arti apa-apa katanya, kecuali kalau semua barang yang pernah ia curi itu sudah ia kembalikan. Kalau kedapatan tidak semua yang dikembalikan, ada satu barang yang dicuri belum dikembalikan, maka kurban persembahan tersebut dibatalkan, akan dihancurkan dan dibakar jauh di luar kawasan bait Allah. Bagi orang Yahudi, rusaknya hubungan kita atau hubungan manusia dengan Allah tidak dapat dipulihkan sebelum hubungan manusia dengan sesamanya juga pulih. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin di dalam ayat ini, sebelum seorang datang kepada Tuhan, katanya, orang tersebut pertama-tama harus mengingat apakah ada sesuatu yang mengganjal hati dan pikirannya. Apakah ada kepahitan, kemarahan yang masih tersimpan yang ditujukan kepada seseorang, atau ada perkataan atau ada perbuatan kita yang menyakiti saudara kita. Saudara, frase pergilah berdamai terlebih dahulu itu di dalam bahasa aslinya punya makna inisiatif, saudara. Inisiatif harus kita lakukan terlebih dahulu. Artinya sewaktu kita melakukan rekonsiliasi atau ketika kita mau berdamai dengan seseorang, kita tidak bisa bersikap dan berkata seperti ini. Oke, saya mau berdamai, tapi dia dulu yang harus datang minta maaf kepada saya. Baru saya mau berdamai. Kalau enggak, sorry saja. Saya enggak mau berdamai. Atau, oke, saya mau berdamai. Saya ampuni kesalahan kamu. Saya lupakan perbuatan kamu yang sudah melukai saya. Tetapi detik ini saya tidak mau lagi kenal sama kamu. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan kamu. Saya ampuni kesalahan kamu, tapi saya tidak mau lagi berhubungan dengan kamu. Saudara, semua ini bukanlah rekonsiliasi yang alkitabiah, saudara. Saudara, unsur utama yang harus ada di dalam sebuah rekonsiliasi adalah pengampunan. Itulah yang harus ada. Ada sikap yang mengampuni. Ada sebuah ketulusan, ada sebuah inisiatif ketika kita ingin berdamai dengan seseorang. Ada pengampunan, ada inisiatif, dan ada ketulusan. Bukankah itu yang dilakukan
oleh Allah sewaktu Ia mendamaikan kita dengan dirinya di dalam Kristus Yesus. Allah berinisiatif mengampuni kita melalui kematian Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, jika di dalam sebuah rekonsiliasi tidak ada pengampunan, maka itu bukanlah rekonsiliasi. Dan yang terpenting dari semuanya, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita bukan saja dipanggil untuk hidup berdamai dengan sesama kita, tetapi kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil perdamaian kepada orang lain, supaya akhirnya mereka juga diperdamaikan dengan Allah. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa efektif memberitakan Injil pendamaian kalau hubungan kita dengan sesama bermasalah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabarkan berita pengampunan Allah di dalam diri Yesus Kristus kalau kita sendiri belum bisa berdamai? Kita sendiri belum bisa mengampuni orang yang sedang konflik dengan kita. Sudah, jangan sampai kita menjadi salah satu tokoh yang dikisahkan Yesus di perumpamaan pengampunan yang dicatat di Matius 18. Yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, tetapi memilih untuk tidak mengampuni sesamanya. Sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, unsur utama dari sebuah rekonsiliasi adalah pengampunan. Tindakan Allah yang mengampuni kita tanpa memperhitungkan pelanggaran kita adalah yang membuat kita sekarang punya hubungan intim kembali dengan Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus bisa mengasah kemampuan kita dalam hal mengampuni. Kita harus mengasah kemampuan kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang mungkin sekalipun orang itu sempat melukai kita. Kita harus tetap asah kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni. Karena itulah kehendak Tuhan. Saudara sekalian, pada tahun 1946 diceritakan ada sekelompok geng pemuda yang diketuai oleh seorang bernama Czesław Godlewski yang merampok di pedalaman Jerman. Nah, di dalam sebuah pertanian yang terpencil di Jerman, para anggota geng itu kemudian merampok rumah tersebut. Mereka menembak 10 anggota keluarga yang bernama Hamelman. 9 dari mereka yang ditembak mati. Tapi ayahnya yang bernama Wilhelm Hamelman, walaupun sempat kena 4 peluru, bisa diselamatkan dan hidup. Nah, akhirnya singkat cerita si Godlewski ini tertangkap. Dan kemudian harus menjalani hukuman selama 20 tahun. Karena kejahatannya. Sewaktu tiba saatnya hukumannya berakhir dan dia harus keluar. Tetapi negara tidak mau melepaskannya, saudara. Kenapa? Karena keluarga-keluarga kerabatnya tidak ada yang mau menampung dia. Kemudian negara mencari orang-orang yang mau menampung dia. Juga tidak ada yang mau menampung Godlewski saking jahatnya dia, saudara. Tidak ada seorang pun yang mau menyediakan tempat tinggal untuk si Godlewski. Sampai akhirnya kemudian ada satu pucuk surat datang kepada penjara. Diterima oleh sang sipir, kemudian dibuka surat tersebut dan di dalamnya ada sebuah permintaan sederhana. Dikatakan bunyinya seperti ini. Saya meminta Anda untuk melepaskan Godlewski ke dalam penjagaan dan pemeliharaan saya. Kristus mati untuk dosa-dosa saya dan mengampuni saya. Kalau memang demikian, bukankah saya pun harus mengampuni orang ini? Kemudian di bawah ada tanda tangan Wilhelm Hamelman, seorang ayah yang anak-anaknya ditembak mati oleh Godlewski.
Saudara, Allah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dan sekarang ia mempercayakan berita pendamaian untuk kita beritakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah kita asah kemampuan kita untuk bisa hidup berdamai, mengampuni dan mengasihi. Marilah kita dorong diri kita supaya kita bisa menjadi agen-agen pendamaian yang setia memberitakan Injil pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Yesus, yang berisikan pengampunan Allah kepada semua orang. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus di dalam hidup kami. Kami yang dahulu adalah pelanggar dosa. Kami yang dahulu adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Tetapi kami saat ini dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh kembali memiliki kesempatan untuk boleh berhubungan dengan Engkau. Kami boleh menjadi agen-agen pendamaian yang boleh dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil pendamaian kepada mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Maka Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, supaya kami memiliki kemampuan di dalam kami boleh mengampuni orang-orang yang konflik dengan kami. Kami diberikan satu kemampuan untuk bisa mengasihi orang-orang yang sekalipun pernah melukai kami. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada liturgis. Firman sudah diberitakan dengan jelas. Perdamaian dengan Kristus mengajak kita untuk berdamai dengan sesama kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh kesungguhan dan penghayatan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang dinyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan, baik itu melalui transfer secara langsung ke nomor rekening yang sudah disampaikan, ataupun melalui amplop ketika situasi sudah kondusif, maka bisa disampaikan ke gereja. Mari kita menyiapkan persembahan dan menyanyikan sebuah pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Boleh bertepuk tangan. Rasakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang disampaikan kepada kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Dan kami bersyukur kalau gereja boleh mengelolanya. Kami terus berdoa, biarlah gereja diberikan kemampuan dan kepekaan untuk mengelola setiap persembahan ini. Kami sungguh memohon ya Tuhan, biarlah kami semua diberikan kemampuan untuk boleh melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami dan menggunakan dana-dana ini untuk menyampaikan kabar baik yang pernah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan pemeliharaan bagi setiap jemaat sehingga kami boleh leluasa untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kami dan Injil luas diberitakan. Kami rindu menyerahkan keseluruhan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk fasilitator kelompok kecil yang berperan krusial di dalam berelasi dengan jemaat dalam masa pandemik ini. Kami sendiri kelompok kecilnya banyak menggunakan Zoom dan bersyukur masih ada teknologi yang bisa digunakan untuk menjalin relasi dan biarlah Tuhan memberikan pertolongannya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami bersyukur di masa pandemik ini Tuhan masih berikan pemeliharaan bagi kami, masih kami boleh ada kesempatan untuk berelasi, berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui teknologi yang ada. Kami rindu ya Tuhan, berdoa untuk para fasilitator. Kami tahu banyak keterbatasan di dalam penggunaan teknologi ataupun hal-hal yang lainnya. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong fasilitator memberikan hikmat dan kekuatan supaya kami juga boleh bertumbuh melalui kelompok-kelompok kecil kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pokok doa ini. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk para pemimpin gereja, hamba Tuhan, penatua, diaken, dan pengurus untuk dapat memikirkan bagaimana harus menata dan menjalankan pelayanan selama masa pandemik ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi para pelayan Tuhan. Mari kita angkat suara bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja, mulai dari hamba Tuhan, diaken, pengurus, dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya juga. Kiranya Tuhan menolong di masa pandemik ini, diberikan kreativitas, diberikan kekuatan untuk boleh tetap menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, biarlah melalui banyak keterbatasan yang ada, Tuhan juga boleh bekerja memberikan pertumbuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kita, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Teddy Ho. Allah
Jemaat sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah. Taatilah firman Tuhan yang diberitakan kepadamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan untuk duduk dan silakan mengambil saat teduh. Sebelum kita menutup ibadah ini, ada satu warta. Minggu depan kita masih melakukan ibadah dengan sistem online. Jadi silakan mempersiapkan diri untuk minggu depan. Sekian warta jemaat, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih di dalam Kristus Tuhan. Dasar gereja ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita umat Tuhan dibangun di atasnya. Melalui ibadah, persekutuan, dan juga pelayanan satu dengan yang lainnya. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi akibat COVID-19 ini, di tengah kesulitan yang merajalela, mari kita wujud nyatakan komitmen kita untuk boleh saling melayani, untuk boleh menyatakan bahwa ada Dia di dalam gereja kita dan hidup menyinari saudara, saya, dan sekeliling kita. Dan biarlah semua itu, segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Dia.